Shalom, Shalom adik-adik semua. Ya, apa kabarnya? Bersama Yesus, kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Adik-adik, hari ini Kak Neki senang boleh kembali berjumpa dengan adik-adik semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat hari yang baru, tubuh yang sehat, perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Engkau memimpin kami semua untuk kami boleh menerima, mendengar dengan baik setiap firman Tuhan yang kami dengar Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Neki sedang berada di sebuah hutan. Ya, di hutan ini pastinya ada banyak sekali tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, dan juga ada binatang adik-adik semua. Di sebuah hutan ini ada yang namanya sebuah binatang yang sangat lucu. Kira-kira apa ya? Ya, kita akan belajar dari seekor kelinci. Kak Neki panggil ya kelincinya ya. Kelinci. Iya, kelincinya keluar adik-adik. Iya, kelincinya keluar. Hai adik-adik semua. Ya, kisah ini dimulai di suatu hari. Ibu kelinci mengatakan kepada kelinci kecil ini, "Hai anakku, ini ada makanan buatmu. Segera makan supaya perutmu jadi kenyang." Nah, Kak Neki tanya, kira-kira kelinci ini makannya apa ya? Iya, bener. Makannya kelinci ini adalah wortel. Ya, kelinci ini ketika ibunya minta untuk makan, makan wortel. Kelinci ini ternyata dia mengatakan, tiap hari makan wortel, bosan aku. Tiba-tiba kelinci kecil ini pergi dari ibunya. Dia pergi bermain sambil membawa makanannya, yaitu wortel. Pergi berjalan menyusuri hutan ini. Ya, adik-adik, di sepanjang jalan, kelinci ini berpikir, seandainya aku gak makan wortel, pasti hidupku akan lebih nyaman. Pasti makanan itu lebih enak. Ternyata kelinci ini bosen makan wortel, dia pingin makan makanan yang lain. Nah, adik-adik, di tengah perjalanan, si kelinci ini bertemu dengan temannya, seekor binatang. Bunyinya seperti ini adik-adik. Coba dengarkan sama-sama. Ya, kira-kira itu binatang apa? Iya, itu ternyata si jangkrik. Ya, adik-adik, kelinci ini ketemu dengan temannya si jangkrik. Kelinci ini lihat, wih, betapa lahapnya si jangkrik makan daun-daunan. Ya, si kelinci bertanya, "Jangkrik, kok enak kamu makannya? Makannya lahap, makannya kenyang, makan daun-daunan, makan rumput." Kelinci juga pengen untuk makan seperti apa yang dimakan jangkrik. Tapi dia lihat, masa aku makan rumput kan pahit. Nah, si kelinci bertanya kepada jangkrik, "Hei jangkrik, mau nggak kamu makan wortel? Biar aku makan daun-daunan." Si jangkrik mengatakan, "Enggak, aku nggak mau. Aku lebih suka makan rumput. Rumput itu makanan yang paling enak." Nah, setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Kelinci ini
meninggalkan temannya si jangkrik. Dia kembali berjalan, membawa wortelnya kemana-mana. Dia tidak memakan wortelnya. Dia masih ingin makan makanan yang lain. Nah, di tengah perjalanan, setelah dia lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang, apa yang terjadi adik-adik? Kelinci ini ketemu dengan temannya lagi. Nah, temannya bunyinya. Nah, kalau bunyi seperti itu kira-kira siapa ya? Nah, ternyata kelinci ketemu dengan temannya yang bernama si babi. Adik-adik, wah, kelinci senang ketemu dengan si babi yang lagi makan. Makannya lahap sekali. Si kelinci bertanya, "Hai babi, kamu makan apa? Kok kelihatannya kamu senang banget?" Ya, babi mengatakan, "Aku makan makanan yang paling enak sedunia." Wih, ya kira-kira makan apa ya babi ya? Ternyata babi makan buah-buahan, sayur-sayuran busuk. Dan juga makan makanan sisa dari manusia. Wah, ya, kelinci melihat makanan dari si babi, dia merasa, aduh, kenapa ya babi kok makan makanan yang gak enak seperti itu? Makanan busuk, makanan sisa, dibilang makanan yang paling enak. Aku gak mau tukar wortel ini dengan makanan babi. Pasti makanan itu pasti gak enak. Tapi menurut babi makanan itu makanan yang paling enak, teman-teman, adik-adik semua. Ya, kemudian apa yang dilakukan kelinci? Kelinci kemudian terus berjalan sambil dia berpikir, ya seandainya aku makan makanan yang lain, bukan makan wortel. Tibalah dia di sebuah sungai adik-adik dan ketemu dengan ikan. Nah, ketika bertemu dengan ikan, kelinci bertanya, "Hai ikan, kenapa mulutmu selalu terbuka? Kamu sedang makan ya?" Nah, kira-kira kalau ikan sedang makan apa ya? Nah, ikan mengatakan, "Iya kelinci, sudah lama ya kita tidak bertemu." Nah, ternyata ikan mengatakan kepada kelinci, "Kelinci, kalau aku makan cacing yang ada di sungai ini. Dan juga aku makan lumut yang ada di sungai ini. Nah, itu adalah makanan yang paling enak buatku." Kata ikan seperti itu adik-adik. Nah, kelinci melihat apa yang dilakukan oleh ikan. Kelinci juga melihat, wah, pasti makanan itu enak. Ya, kelinci mengatakan, "Hei ikan, boleh nggak tukar dengan wortelku?" Si ikan mengatakan, "Tidak boleh. Ini makananku. Kamu makannya wortel." Ya, sebenarnya di dalam hati kelinci, dia mengatakan, makannya cacing sama lumut. Bukankah itu makanan yang menggelikan? Itu kata kelinci. Ya, kelinci mengatakan, "Ya sudah, kalau kamu nggak mau kasih makananku, ya sudah, nggak apa-apa. Aku nggak mau." Ya, dari sikapnya seperti itu, kelinci kemudian meninggalkan ikan. Kelinci terus berjalan, dan di suatu tempat adik-adik, kelinci ketemu siapa ya? Dia melihat ada seekor elang yang sedang terbang di atas dan bayangannya menyentuh kepada apa yang ada di depan kelinci adik-adik. Kelinci menjadi sangat ketakutan. Karena apa? Karena elang itu pasti akan memburu kelinci. Pasti kelinci akan menjadi makanan buat burung elang ini. Kelinci berlari sekuat tenaganya, lompat ke sana, lompat ke sini. Ya, kemudian suatu saat burung elang mencoba untuk mengambil kelinci dan syukur ternyata burung elangnya kena ke dahan-dahan dari pohon adik-adik. Jadi gak kena ke kelincinya. Kelinci terus berlari, cari tempat persembunyian, cari tempat yang aman. Supaya apa? Supaya tidak dimakan oleh elang.
Ya, sambil terengah-engah, sambil merasakan lelah yang luar biasa, kelinci masuk dan bersembunyi ke sebuah tempat, adik-adik. Nah, apa yang terjadi dengan kelinci? Kelincinya kelaparan, perutnya bunyi-bunyi, ya, keruyuk, kerucuk, 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 ya. Perutnya kelinci bunyi-bunyi. Kenapa adik-adik? Karena makanannya yang diberikan oleh ibunya tidak dimakan sama kelincinya. Iya, tidak dimakan sama kelincinya adik-adik. Jadinya kelincinya kelaparan. Tapi dengan sisa-sisa tenaganya dia terus berlari dan akhirnya dia sampai ke rumahnya di tempat yang paling aman buat dia. Dia menyesal sekali kenapa dia tidak makan wortel yang sudah diberikan oleh ibunya. Ya, tapi ternyata adik-adik, di belakang itu ada ibunya muncul adik-adik dan mengatakan kepada kelinci kecil ini, "Hai anakku, aku sudah siapkan makanan yang terbaik buatmu. Ini ada wortel yang paling segar yang baru aku ambil." Ya, dari situ adik-adik, kelinci sadar bahwa ternyata yang diberikan oleh ibunya itu adalah yang terbaik. Nah, jadi kelinci mulai dari saat itu dia selalu bersyukur untuk segala sesuatu yang diberikan buat kelinci. Ya, adik-adik, dari kisah ini kita mau belajar sama-sama bahwa segala yang terbaik sudah Tuhan Yesus juga berikan buat setiap kita semua. Tuhan Yesus berikan makanan, Tuhan Yesus memberikan berkat-berkatnya buat kita, Tuhan Yesus memberikan kesehatan, Tuhan Yesus melindungi setiap kita semua. Nah, Tuhan Yesus juga mau supaya kita boleh bersyukur buat segala sesuatu yang sudah kita terima adik-adik. Dan kita juga harus menggunakannya segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Kita memberikan yang terbaik lewat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik, hari ini kita mau belajar jadi anak yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, adik-adik, apa itu tanggung jawab ya? Nah, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu tanggung jawab. Ya, kita belajar tanggung jawab dengan melakukan perintah Tuhan yang terbaik. Seperti yang dilakukan oleh Raja Yoas dan Imam Yoyada. Kita belajar tanggung jawab dengan kita menepati setiap janji-janji yang sudah kita sampaikan, seperti yang dilakukan oleh Yakub dan juga paman Laban. Nah, bertanggung jawab juga ketika kita melakukan segala sesuatu sekalipun ada resiko yang kita harus tanggung, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan yang terbaik buat kita semua, sekalipun ada resiko yang dia harus tanggung. Dari ini semua, kita juga mau belajar bahwa kita harus jadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, khusus hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia adalah rasul yang bertanggung jawab kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Rasul Paulus yang dulunya sangat membenci Tuhan Yesus dan para pengikutnya, Tuhan ubah, Tuhan jamah, dan Tuhan menjadikan Rasul Paulus menjadi rasul yang sangat luar biasa, mengasihi Tuhan, bahkan menjadi alat Tuhan untuk sebanyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupannya. Nah, adik-adik, Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam 1 Korintus yang ke-15 ayat yang ke-10, ayatnya seperti ini adik-adik. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja
bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia menyadari bahwa segala sesuatu di dalam kehidupannya adalah kasih karunia Tuhan. Artinya, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya adalah pemberian yang terbaik daripada Tuhan atas kehidupan Rasul Paulus. Adik-adik semua, padahal kita sadar, kita tahu Rasul Paulus ketika dia melakukan segala sesuatunya kepada Tuhan, melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab, Rasul Paulus menemui juga banyak kendala. Ada tantangan, ada kesulitan yang Rasul Paulus hadapi ketika Rasul Paulus menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus dibenci, Rasul Paulus dianiaya, bahkan beberapa kali Rasul Paulus juga menghadapi banyak bahaya. Tapi itu semua tidak menghalangi dia untuk semakin lebih keras lagi, lebih sungguh lagi untuk menyampaikan Injil, yaitu keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus melakukan itu semua dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesungguhan, hanya karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasih karunia, anugerah yang terbaik di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita pun juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan penuh ketaatan atas setiap perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita jadi anak Tuhan yang rajin baca firman Tuhan. Jadi anak Tuhan yang rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan. Tapi tidak cukup di situ saja adik-adik. Kita pun juga mau mengasihi sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, khususnya keluarga kita adik-adik. Ada orang tua, ada saudara-saudara kita pun juga mau mengasihi mereka. Ya, jadi anak yang baik di rumah, jadi anak yang taat kepada orang tua, bahkan juga jadi saudara yang baik, yang bisa menolong saudara kita yang ada di rumah adik-adik. Nah, selain itu, kita juga mau jadi anak yang rajin di sekolah. Ya, jadi anak yang berprestasi di sekolah. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai murid di sekolah, kita sebagai pelajar di sekolah, dengan kita mengikuti setiap pelajaran di sekolah dengan sebaik-baiknya. Ya, kita belajar dengan baik dan lewat prestasi kita, kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh menyenangkan hati orang tua kita. Nah, adik-adik juga bisa untuk menjadi teman yang baik buat orang-orang atau teman-teman adik-adik semua. Ya, menjadi berkat, menjadi penolong buat mereka yang membutuhkan, menjadi penghibur buat mereka yang sedang sedih. Nah, adik-adik bisa melakukan semua itu dengan penuh sukacita karena adik-adik senantiasa merasa bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan segala yang terbaik buat adik-adik semua. Ya, kita diberikan sukacita, kita diberikan damai sejahtera, bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan buat setiap kehidupan kita. Ya, sampai di sini dulu ya cerita kita, dan semoga setiap adik-adik semua boleh senang dengan cerita ini dan menjadi berkat buat adik-adik semua. Ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab Tuhan lewat segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pertemanan kami, di sekolah kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus melimpahkan berkat-Mu atas setiap kami semua. Kami boleh
dilindungi oleh Tuhan, kami boleh dicukupi kebutuhan kami, bahkan kami rindu Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang boleh semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati orang tua kami, berkati papa mama kami, berkati saudara-saudara kami Tuhan, berkati kakak-kakak kami di gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan di gereja, dan berkati juga Tuhan orang-orang teman-teman kami yang ada di sekitar kami. Biarlah mereka pun juga boleh merasakan akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan anugerah Tuhan buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu hari ini. Tuhan Yesus baik buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.